Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Kami akan menyampaikan materi pengelolaan air bersih. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Devi Anggraini dengan NPM 2001060003. Yang kedua, saya Jamilah dengan NPM 20010600009. Dan saya sendiri Lutfia Husna dengan NPM 20010620006. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan menyampaikan sedikit uraian mengenai air. Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan air terutama untuk memasak, minum, mandi, mencuci, dan sebagainya. Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, yakni mempunyai peran dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar taraf atau kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu pembahasan materi. Untuk pembahasan materi sebagai berikut. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian pengelolaan air bersih. Air adalah sumber daya alam yang diperlukan bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum, di mana persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologis, dan radiologis, sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping. Jadi, pengelolaan air bersih merupakan proses pemisahan air dari pengkotorannya secara fisik, kimia, dan biologi. Tujuannya untuk mendapatkan air bersih dan sehat yang memenuhi standar mutu sehingga dapat digunakan sebagai air minum. Materi kedua yaitu manfaat air bersih. Manfaat air bersih yang pertama yaitu dapat memenuhi cairan di dalam tubuh. Kadar air yang dibutuhkan di dalam tubuh manusia adalah 50% sampai 80%. Oleh karena itu, manusia sangat perlu mengkonsumsi air setiap harinya yaitu dengan minimal minum sebanyak 8 gelas setiap hari. Hal ini dikarenakan kekurangan air dapat mengakibatkan seseorang mengalami penurunan konsentrasi dan rentan terkena penyakit. Makanya, kalau nggak mau konsentrasinya terganggu, jangan lupa minum air bersih ya. Manfaat selanjutnya yaitu membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu untuk memasak. Apabila air yang kita gunakan untuk memasak tidak dalam keadaan bersih, akibatnya kita dapat mudah terserang berbagai penyakit seperti diare, cacingan, kolera, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu manfaat air bersih dalam pertanian. Air bersih juga memiliki manfaat dalam pertanian. Hal ini dikarenakan air bersih dapat menunjang hasil panen. Saat kita menggunakan air kotor atau air tercemar untuk pertanian, maka hal itu dapat mempengaruhi tanah. Jika tanah terkena air kotor atau air tercemar, maka itu akan menghambat tumbuh kembang tanah dan menjadikan tanah tidak subur. Seperti yang ada di belakang saya ini merupakan salah satu tanah yang tidak terkena pencemaran air. Dalam persawahan ini menggunakan air bersih, sehingga dalam hal ini padi selalu tumbuh dengan subur dan mendapatkan hasil panen yang baik. Manfaat air selanjutnya yaitu menjaga ekosistem lingkungan. Air bersih memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem lingkungan. Hal ini dikarenakan tanaman serta makhluk hidup yang bertempat tinggal di air akan dapat berkembang biak dengan baik dan optimal apabila air tersebut dalam keadaan bersih. Selain itu, air bersih juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, karena dengan adanya air bersih,
manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti halnya kebutuhan air untuk minum, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Materi ketiga yaitu sumber air bersih. Sumber air merupakan salah satu komponen utama yang ada pada suatu sistem pengelolaan air bersih. Karena tanpa sumber air, maka suatu sistem pengelolaan air bersih tidak akan berfungsi dengan baik. Macam-macam sumber air bersih. Materi keempat, karakteristik air bersih. Air yang diperuntukkan konsumsi manusia harus dari sumber yang bersih dan aman. Maka air bersih mempunyai karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Air harus bebas dari kontaminan atau bibit penyakit. Bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun. Tidak berasa, berwarna, dan tidak berbau. Dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh WHO atau Departemen Kesehatan RI. Materi kelima, tahap dan pengelolaan air bersih. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio
Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa air bersih memiliki banyak manfaat, yaitu dapat memenuhi cairan di dalam tubuh, membantu kegiatan sehari-hari, memiliki manfaat dalam pertanian, dan juga menjaga ekosistem lingkungan. Air dikatakan bersih jika memenuhi syarat dan ciri-ciri, yaitu bebas dari bibit penyakit, bebas dari bahan kimia yang berbahaya dan beracun, tidak berasa dan berbau, tidak berwarna. pemerintah sudah membantu kita dalam pengelolaan air bersih. Salah satunya yaitu adanya PDAM. Dan kita dapat melakukan pengelolaan air bersih dengan cara sederhana, yaitu penyaringan dengan bahan-bahan di sekitar kita. Demikian pembahasan dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.